Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para rekan guru, hadirin dan siswa-siswa sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang mulia ini Bapak mendapat kehormatan untuk memberikan tausiah sebagaimana tausiah rutin ya setiap hari Jumat. Semoga dengan tausiah kita kali ini akan bermanfaat dan mempertebal dan menambah keyakinan kita sekalian. Ya baik, anak-anak sekalian, sebuah pertanyaan besar, ya. Kenapa Allah mewajibkan dan menyuruh kita sholat? Ya, dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sungguh salat itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Nah, jadi topik kita kali ini adalah tentang salat membawa perubahan kepada kehidupan, ya. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu, ya. Itulah topik kita kali ini, hari Jumat 17 September 2021, ya. Jadi dipertegas lagi, topiknya adalah perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang makna atau uraian dari topik ini, Mari kita mendoakan seluruh keluarga besar SMP Negeri 10, ya. Baik yang sedang mengalami sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya sehingga mereka bisa beraktivitas lagi sebagaimana sedia kala. Dan bagi mereka yang mengalami kesulitan atau persoalan dalam kehidupan atau sedang ada musibah dan ujian, maka mudah-mudahan Allah mengangkat musibah dan ujian itu sehingga mereka bisa menempuh hidup dengan lebih baik dan lebih bahagia. Dan juga kepada orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah mengampuni, merahmatinya, memberikan maghfirah dan kebahagiaan di dalam kuburnya. Juga ibu bapak kita yang masih ada, ya, semoga Allah melimpahkan rizki, keberkahan dan karunia serta rahmatnya. Nah, kita berlanjut dengan apa tujuan Allah menyuruh kita sholat. Mungkin kita sempat berpikir, oh karena Allah ada mau mengambil manfaat dari sholat kita, ya. Atau kita merasa, atau kita bertanya-tanya, apa sih manfaatnya kita sholat? Anak-anak sekalian, Allah sama sekali tidak mengambil manfaat dari sholat yang kita lakukan. Karena Allah adalah zat yang maha agung. Allah Zul Jalali wal Ikram yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Tidak butuh kepada ibadah, kepada sholat hambanya, tidak butuh kepada makhluknya. Malah sebaliknya kita yang membutuhkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, ya. Di sisi lain justru Allah ingin agar kita memiliki sarana dan kunci agar kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu Allah memberikan kunci itu. Kalau kamu ingin bahagia, maka ini laksanakan sholat, ya. Lalu Allah mewajibkan bagi setiap muslim yang sudah baligh berakal untuk melaksanakan sholat, ya. Sehingga sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan bagi yang sudah baligh dan berakal, ya. Bahkan meninggalkan sholat itu adalah sebuah dosa besar setelah musyrik atau menyekutukan Allah. Sehingga di dalam hadis yang lain
dikatakan perbedaan antara kafir dan Islam itu terletak pada sholat, ya. Orang yang melaksanakan sholat berarti dia adalah seorang muslim. Yang meninggalkan sholat, kalau dengan sengaja, itu dihukumi dengan kafir, ya. Di dalam surat Al-Mudatsir, ya, Allah mempertegas ancamannya, ya, saking pentingnya, ya. Ini pentingnya ini sholat, Allah mempertegas ancamannya dalam surat Al-Mudatsir ayat 42 sampai 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi syaqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakor? Ya, segerombolan manusia masuk ke dalam neraka sakor. Lalu malaikat bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan kamu sampai bergerombolan gini masuk neraka sakor? Lalu mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat, dan juga kami tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang-bincang dengan orang hal kebatilan. Ya, baik, siswa-siswa sekalian, begitu tadi, ya, tentang penjelasan dari Al-Mudatsir ayat 42 sampai 47. Ya, baik, siswa-siswa sekalian, jadi begitu, ya, kenapa Allah menyuruh kita sholat. Maka jawaban cepatnya adalah agar kita bahagia di dunia. Di dunia mendapat kebahagiaan seperti keberkahan hidup, kemudahan rizki, ketenangan, wajah yang cerah dan sebagainya. Nanti akan diuraikan lebih jauh. Dan juga kita akan mendapat kebahagiaan di akhirat, yaitu masuk ke dalam syurga dan terhindar dari neraka, ya. Yang jadi persoalan, kenapa banyak dari kita yang sungguh berat melaksanakan sholat? Bahkan ada orang yang berkata, untuk apa sih buang-buang waktu sholat, buang-buang waktu, energi? Dan terutama remaja, ya, sungguh banyak terpesona, terpikat dengan gadget, dengan HP, dengan berbagai aplikasinya dan permainannya, sehingga lupa, lalu lalai dan meninggalkan sholat. Nah, gitu, ya. Kenapa, anak-anak? Karena itu sholat itu sangat besar faedahnya, sangat untung, dan ada makhluk yang tidak ingin kita mendapat faedah dan kebahagiaan, keuntungan yang besar itu, yaitu setan, ya. Sholat adalah ibadah yang paling menentukan posisi seorang hamba, baik di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak. Jika sholatnya baik, maka, ya anak-anak, ya, baiklah amal-amal yang lainnya. Begitu pula sebaliknya. Ya. Dan setan berusaha agar kalian melalaikan, agar kalian membuang-buang waktu main-main, ya. Sehingga kalian merasa lalai dengan bercengkrama, santai, kumpul-kumpul dengan teman, asik mendengarkan musik, main game, dan sehingga kalian akhirnya terbiasa meninggalkan sholat. Nah, itu kenapa? Karena setan berusaha, setan tidak ingin kita bahagia dan kita selamat, ya anak-anak, ya. Ada setan yang spesialis menggoda kita sebelum sholat, ya, dengan menaburkan tepung di muka kita sehingga kita kalau mau sholat atau ketika sholat ngantuk, ya, atau gitu. Setan yang menggoda kita ketika sholat namanya khanzab, ya. Dia akan menempuh segala cara agar sholat seorang hamba menjadi kosong tanpa ada nilainya, tidak berpahala, ya. Sayyidina Utsman, salah seorang sahabat Rasulullah, ya, pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, setan telah mengganggu sholat dan bacaanku. Rasulullah bersabda, itulah setan yang disebut dengan khanzab. Jika engkau merasakan kehadirannya, maka bacalah ta'uz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, dan meludah kecillah ke sebelah kiri.
Jadi kalian baca, aduh ini sholat banyak godaannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludak ke sebelah kiri ya, gitu ya. Sehingga anak-anak, para ulama menyatakan bahwa sholat bukan hanya menjalankan rutinitas dan ritual semata atau menggugurkan kewajiban. Namun sholat itu jika dilaksanakan dengan benar dan sungguh-sungguh akan mendatangkan berbagai manfaat. Di antaranya ketenangan hati, keselamatan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak sebagai seorang guru ya menganjurkan dan mewajibkan kepada kalian, laksanakanlah sholat. Itu adalah perintah Allah ya. Dan kalian akan menyesal jika tidak melaksanakan sholat ya. Jangan sampai nanti kalian mendakwa atau kalian menuduh, wah gurunya tidak pernah menyuruh sholat. Justru guru-guru ingin kalian sholat, ingin kalian bahagia dunia dan akhirat ya. Ingin kalian terbebas dari persoalan hidup ya. Oke. Jadi jangan sholat dijadikan sebagai main-main ya. Sholat, kerjakanlah sholat dengan sungguh ya. Para ulama mengatakan bahwa sholat itu mengandung makna doa. Doa itu artinya memohon, meminta kepada Allah. Bagaimana mungkin kita meminta kepada Allah dengan kondisi main-main? Ya, tentu meminta itu harus dengan sungguh-sungguh. Di dalam surat Toha ayat 14, aqimis sholat lizikri. Sholatlah kalian untuk mengingat Allah. Kalau kalian di dalam surat Al-Baqarah tadi sudah disebutkan ayat 45, ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kalau kalian mengalami kesulitan maka bermunajat, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat ya. Oke. Di sisi lain salat itu merupakan doa dan merupakan zikir ya, sebagai pengingat, sebagai alat untuk selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Ketika kita ingat kepada Allah dalam kebahagiaan, Allah akan ingat kita dalam kesulitan. Kita di tempat orang banyak ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kita ketika kita di padang mahsyar, ketika kita di tempat orang banyak, akan selalu ingat kepada kita. Nah, gitu ya. Jadi, Allah bagaimana sikap dan perilaku kita. Ya, baik anak-anak. Jadi, Allah adalah bagaimana sikap dan perilaku kita, ya. Baik, di bagian sesi terakhir ya Bapak ingin menjelaskan menjelaskan secara lebih rinci keutamaan sholat itu seperti apa sih hikmahnya yang akan kita rasakan kalau kita melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Dinukil dari kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ya. Di situ dijelaskan ada 10 keutamaan kalau kita melaksanakan sholat. Nah ya, penjelasan ini adalah diambil berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu imaduddin wa fihi asru khisalin. Nah ya, jadi sholat itu tiangnya agama dan di dalamnya ada 10 hikmah ya, 10 keutamaan atau 10 manfaat. Nah, gitu. Hikmah nomor 1 apa? Yaitu zainul wajhi. Salat itu akan mencerahkan wajah. Sebelum menjalankan salat kita diwajibkan untuk berwudu. Secara lahir tentu saja wudu itu akan membersihkan wajah dari kotoran-kotoran yang melekat ya. Dan orang yang menjalankan salat dengan catatan khusyuk, maka auranya atau terlihat cerah ceria di wajahnya ya, beda dengan orang yang tidak pernah sholat. Oke. Yang kedua, sholat juga akan menimbulkan wanurul qalbi atau menerangi hati.
Orang yang menjalankan sholat hatinya akan merasa lebih tenang. Kita hanya fokus kepada dan hatinya tenang dan ingat selalu kepada Allah, ya. Dan yang ketiga adalah waraqatul badni, menyehatkan badan. Orang yang rajin sholat badannya akan sehat, ya. Karena sholat itu adalah termasuk di antara ciri-ciri olahraga ringan itu juga sholat. Bukan hanya sekedar olahraga, tetapi dibarengi dengan ada di situ pancaran batin, atau di sana ada interaksi batin antara kita dengan Allah, ya. Sehingga menyehatkan badan, menyehatkan juga pikiran dan juga hati, ya. Tidak hanya sekedar gerakan ritual saja, ya, tetapi di situ juga tidak hanya sekadar olahraga, tetapi juga ada ritual yang bisa menyehatkan, ya. Selanjutnya nomor 4, wa unsun fil qabri. Salat itu akan menjadi faktor ketenangan di dalam kubur. Salat yang merupakan salah satu bekal amal ibadah akan menolong kita ketika nanti kita sudah mati, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan amal ibadah yang ditanya di akhirat nanti adalah sholat. Karena itu bagi orang yang menjalankan sholat, insya Allah akan merasa tenang di saat di dalam kubur. Karena akan diterangi dari amal ibadah sholat, ya. Selanjutnya nomor 5, wa munzilotir rahmat, akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah dan membuka rahmat-rahmat Allah yang lainnya, ya, kepada hamba yang melaksanakannya. Nomor 6, wa miftahus sama, akan menjadi kunci pembuka langit, ya. Kunci pembuka rahmat yang berasal dari Allah dari langit. Nomor 7, wasiklul mizan, salat juga akan menambah berat timbangan di mizan, ya. Nanti semua orang akan ditimbang amal kebaikannya. Bagi mereka yang sholat menjadi berat timbangannya, ya. Nomor 8, wa mardhatu rabbi, sholat juga akan membuat ridho Allah, ya. Tiada yang lebih tinggi derajat hamba itu adalah ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, udah selamat di dunia akhirat, ya anak-anak, ya. Nomor 9, wasmanul jannah, juga kita akan dimasukkan ke dalam sorga, ya. Nomor 10, wahijabu minan nar, akan menjadi tabir atau akan menjadi penghalang dari neraka, ya. Barangkali anak-anak sekalian, itulah tadi manfaat, hikmah, faedah dari melaksanakan sholat. Ayo kita semua, ya, Bapak menasehatkan, menganjurkan kepada kalian untuk melaksanakan sholat, ya. Kunci kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat adalah sholat, ya. Dan itu adalah perintah dari Allah. Dan setan tidak ingin kita bahagia dunia akhirat. Marilah kita tutup kegiatan tausiah ini dengan memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hidupkanlah kami dalam cahayamu, rahmat dan kasih sayangmu. Anugerahkanlah kepada kami keimanan yang sempurna. Matikanlah kepada kami dalam kondisi iman kami sedang kuat-kuatnya, ya Allah. Ketika ibadah kami sedang kuat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa israfana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rzuqna imanan kamilan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami iman yang sempurna, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala kekurangan dan kehilafannya hanya adapun ada kekurangan dan kehilafannya itu adalah semata kebodohan dan kehilapan Bapak sendiri. Kalaupun ada manfaat, ada kebaikannya, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala.